Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Febrianti. Saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari keempat. 1. Melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Memberikan salam dan menanyakan kabar. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? Dengan menerapkan paradigma Bimba. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yang keempat ya, dengan menanyakan apa yang disukai dan lain-lain. 5. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan cara tepuk tangan, memuji, dan memeluk. Yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? 5 menit sekali. 7. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Harus menyenangkan ya ekspresinya, sikapnya harus baik. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Menggunakan teori Bandul dengan mengajak bernyanyi atau melakukan hal-hal yang disukai. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan melalui baca-bacaan seberbarengan? Ya, mengarahkan. Bisa dilakukan bebarengan maupun sendiri-sendiri, tapi wajibnya bersama-sama. B. Pengamatan terhadap murid. 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Berbeda-beda, ada yang ceria, ada yang datar, ada yang pendiam, tapi banyak kan seru sih. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan? Tidak ada. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan, bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Itu yang ketiga ya, senang. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan diberikan oleh motivator? Ya, mau dan senang. Yang kelima, pertanyaan, apa ada murid yang merasakan kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada yang tertarik dan ada mulai tumbuh minatnya, ada yang masih menyesuaikan, hampir semua mau mengamati kegiatan Bimba, mengikuti kegiatan Bimba. C. Pengamatan terhadap suasana kelas. 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana yang nyaman dan aman dan menyenangkan. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Terima kasih. Itu yang C ya. Sekarang yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. 1. Apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang pertama, berdialog umum, tepuk semangat, bernyanyi, dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator murid ketika kegiatan inti? Bermain sambil belajar dan membimbing dan mengarahkan. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Bermain modul atau baca Bimba A, I, U, E, O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan salingan di dalam teori Bandul yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Yang keempat, apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukannya kegiatan penutup
40 menit ya. Berapa lama durasi kegiatan Bima Interview yang diterapkan oleh motivator? Itu pertanyaan yang kelima ya. 40 menit, 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, 10 menit kegiatan privat. Yang keempat tadi pertanyaannya, apa aja yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Berdoa, menyanyikan lagu, siapa yang mau pulang rapi-rapi, terus kayak lagu perpisahan, sama berdoa. Mudah-mudahan semua jawaban saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.